Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin melanjutkan materi yang kedua tentang sistem koordinat dari yang pertemuan sebelumnya dibahas ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu. Titik tertentunya bebas, di sini disebutnya A, B, bisa X, Y, bisa apa aja lah. Yang penting gimana cara mencarinya. Nah, kita simak sama-sama ya. Oke, ini dia nih, kita bahas yang ada di LKS aja. Lihat nih, ada gambarnya ini berupa ini dia. Ini adalah gambar berupa bidang kartesius. Ini adalah gambar berupa bidang kartesius. Nah, namanya bidang koordinat kartesius. Pada pertemuan sebelumnya kan udah dibahas kalau cara menuliskan pasangan koordinat kartesius itu adalah dengan nih, ini nama huruf kapitalnya dulu bebas, nanti ada yang namanya X, Y. Nah, ini adalah cara menuliskan koordinat kartesius. Mengulang kembali, ini namanya absis. Salah. Ini yang X namanya absis. Ya, ini yang Y namanya ordinat. Nah, ini nggak boleh lupa. Titiknya, ini nama titiknya huruf kapital biasanya, kurung buka kurung tutup. Ini absisnya, ini ordinatnya. Nah, ini namanya pasangan koordinat. Oke, gimana cara menuliskannya? Coba lihat di gambar. Nih, di gambar ini ada yang namanya titik A, B, C, dan D. Ada 4 titik A, B, C, dan D. Nah, kita cari kedudukannya terhadap titik pangkal. Ini dia titik pangkalnya adalah 0,0. Itu adalah titik pangkal. Ini dia nggak boleh lupa. Ini titik pangkalnya 0,0. Semua menyebutkan nama titik berasal berpatok dari 0,0 ini ya. Coba ini yang A. Cara menuliskannya adalah dengan lihat X, Y. Angka di sumbu X dia di titik A itu di angka berapa dia? Di sini 1. Lalu Y-nya pada sumbu Y titik ini lurus dengan angka 5. Berarti titik A berada pada koordinat 1,5. Lalu yang B. Yang B ini dia titiknya adalah di sumbu X-nya menunjukkan angka ke bawah 2. Berarti koma Y-nya di sumbu Y-nya menunjukkan angka 2. Ini titik titik B. Koordinatnya adalah 2,2. Lalu ada titik C. Berapa dia koordinatnya? Lihat, dia di X menunjukkan angka ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia ada di 3. Sementara di sumbu Y-nya berada pada angka 6. Berarti ini. Lalu yang D. Ini yang D. Kayak jelas. Yang D ini berada di angka X-nya ada 7, Y-nya ada di 3. Berarti ini dia. Coba sama dengan yang bawah. Coba yang bawahnya A-nya 1,5, B-nya 2,2, C-nya 3,6, D-nya 7,3. Nah, ini ingat cara menuliskannya huruf kapital, lalu di sininya X-nya dia pada sumbu X menunjukkan angka berapa, lalu pada sumbu Y-nya menunjukkan angka berapa. Ini dia namanya koordinat ya. Oke. Nah, di bawah ini ada ilmuwan dari sistem koordinat ya, boleh dibaca saja ini untuk pengetahuan. Selanjutnya kita akan lihat di halaman berikutnya tentang kedudukan titik terhadap titik tertentu. Nah, ini dia, langsung ke contoh berarti ya. Perhatikan letak titik-titik dalam sistem koordinat kartesius di samping. Tentukan koordinat titik ABCD jika patokannya berasal dari titik asal 0,0. Titik A berarti dia ada di sini. Ini titik A. Titik A itu, nah, dari mana X-nya? Lihat, dia lurus dengan angka negatif 4. Lalu Y-nya lurus dengan angka 5. Berarti titik A-nya min 4,5. Dari 0,0 sebagai patokannya. Ya. Terus yang B. Yang B dia ada di koordinat berapa? Cek dulu X-nya. X-nya B lurus dengan negatif 5.
sementara Y-nya lurus dengan 3. Berarti titik B adalah negatif 5,3 ya. Sekarang C, D, E, F, G, H cek sendiri. Lalu nih di nomor 2-nya diminta tentukan kedudukan titik E, F, G, H terhadap titik B. Oh ini, kalau tadi menentukan titik A, B, Ibu contohkan patokannya adalah 0,0 ya. 0,0 itu titik B berarti kedudukan terhadap titik 0,0-nya. Lihat nih, titik B-nya, lihat nih, ini B di sini, ini 0,0 di sini. Patokannya 0,0, mencari titik B berarti dia min 5 berarti ya. 5 satuan ke arah kiri, lalu 3 satuan ke arah atas. Ini titik B dari 0,0. Kalau misalkan titik E terhadap titik B, E-nya ada di sini, jauh sekali. Ini E-nya di sini. E di sini, dia koordinat berapa E? Lihat lurus X-nya di 6, Y-nya di lurus ke pinggir, berarti dia ke kiri bawah di min 3. Berarti koordinat titik E adalah 6, negatif 3. Nah, ini berapa dia kedudukannya terhadap titik B? Kita lihat titik B-nya ada di sini. Ya, titik B-nya ada di situ. Berarti, nah, dia patokannya dari titik B adalah, lihat, ini dia untuk mencari titik B di sini berarti ya. Nah, untuk mencari titik B, berapa dia ke kanannya? 1, 2, 3, 4. Di sini, berarti di sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti dia 11 satuan ke kanan. Titik E itu kedudukannya dari titik B 11 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini. Dan 7 satuan ke arah bawah. 7 apa 6? 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya 6 sampai sini. Dia 6 satuan ya. Nah, ini patokannya ya, titik B itu. Kalau tadi patokannya 0,0. Langsung ke contoh soal aja. Cek. Ini dia contoh soalnya. Perhatikan. Nah, ini lihat, perhatikan ya. Oke. Tentukan kedudukan titik A terhadap titik asal 0,0. Kita cari dulu koordinatnya aja ya, biarpun gak diminta tapi nggak salah kalau nyari koordinatnya. Berapa titik A koordinatnya? Di sumbu X menunjukkan angka negatif 6. Sumbu Y-nya menunjukkan angka 3. Berarti titik A berada pada koordinat negatif 6,3. Dan kedudukan dari titik asal berarti dia dari titik asal itu 6 satuan. Sampai sini kan berarti dia 6 satuan ke arah kiri dan 3 satuan ke arah atas. Ini adalah kedudukan titik A dari titik asal 0,0. Sekarang titik B. Titik B-nya mana? Di sini titik B. Kita cari dulu titik B itu. Nah, dia ada di koordinat berapa? Negatif 5, Y-nya ada di negatif 4. Nah, kuadran 3, kuadran 2, kuadran 1, kuadran 4. Berarti coba lihat, ini titik B. Tentukan kedudukan titik A terhadap titik B. Ini titik A, ini titik B. Titik A dari titik B ini gimana? Dia berarti dia lihat titik A di sini, titik B di sini. Berarti titik A terhadap titik B 1 satuan ke arah kiri dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke atas. Itu adalah kedudukan titik A dari titik B. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalaupun nggak ada yang bisa dipahami, kalaupun ada pertanyaan boleh nanti nanyanya di grup, boleh ya. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5, nah ini nanti jadi tugas aja. Oke? Ada satu lagi yang ingin Ibu jelaskan tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini dia sedikit lagi ya.
Perhatikan garis-garis pada koordinat kartesius di bawah ini. Coba lihat. Ini nih. Ini yang Ibu tebelin. Ini sumbu utamanya. Ini adalah sumbu Y. Ini sumbu utamanya. Ini adalah sumbu X. Ini sumbu utamanya. Lihat. Ini sumbu X. Ini X. Ini Y. Oke. Lalu ada garis A, B, C, dan D. Ini sama juga. Ibu gambarkan dulu ininya. Nih. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Ini sumbu utamanya. Ibu gambarin dulu sumbu utamanya biar jelas ya. Oke. Apa aja yang diceritakan? Ini dia. Kita akan belajar tentang ada garis yang namanya sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X itu berarti dia posisinya sama. Kalau sumbu X itu, lihat nih, sumbu X itu dia posisinya horizontal, maka garis yang disebut sejajar dengan sumbu X jika garis tersebut horizontal juga. Dan dari garis ini nih, di sini kan diceritain garis A, B, C, dan D. A, B, C, dan D dia sejajar sumbu X. Kenapa? Karena sumbu X horizontal, garis A, B, C, D, E juga horizontal. Lalu kemudian ini lihat, jaraknya dari sumbu X dia sama semuanya. Ya, gak ada yang sempit sedikit atau menceng sedikit. Nah ini dia, dinamakan sejajar jika nih garis X sama garis-garis lain yang sejajar ini dia tidak akan pernah berpotongan. Kalau garis A diperpanjang sampai ke sana, garis B diperpanjang juga sampai ke sana, sama garis X sampai kapanpun garis A, B, C, dan X ini tidak akan pernah berpotongan. Ini namanya sejajar. Lalu di sebelah sini ada gambar yang sejajar juga. Garis yang sejajar dengan sumbu Y. Apa aja garis yang sejajar sumbu Y? Nah, sumbu Y kan dia vertikal. Berarti yang sejajar sumbu Y juga harus vertikal. Yang mana aja? Garis E, F, G, dan H. Nih, keempat garis ini dia sejajar dengan sumbu Y. Sama-sama vertikal posisinya. Ya. Lalu ada nih di sebelah sini ada garis I, garis I. Ini garis I dan garis J. Ini garis I sama garis J. Ya, perhatiin. Garis I sama garis J dia, nah kalau kayak gini nih nggak sejajar sumbu Y, nggak sejajar sumbu X, tapi dia bertemu pada satu titik di masing-masing sumbu, itu namanya memotong. Ya, berarti garis I sama garis J dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, nah itu dia posisi garis terhadap sumbu X. Jadi posisi garis itu ada 3. Ada yang sejajar dengan sumbu X, ada yang sejajar dengan sumbu Y. Kalau tidak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y, berarti garisnya memotong. Oke. Contoh 1 deh. Lihat, ini ada contohnya 1. Ibu bahas nomor 1 aja. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, maka tentukan kedudukan garis AB terhadap sumbu X. Ini caranya begini. Mau gak mau kamu di rumah harus bikin bikin ini. Coba Ibu beritahu. Bikin gini. Nah, harus bikin yang namanya pakai penggaris, nggak boleh salah. Nanti kamu bikin sumbu sumbu Y sama sumbu X. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Bikin 1 cm, 1, 2, 3, 4. Ini semua jaraknya harus sama. Kalau ke bawah 1 cm, ke atas juga setiap angkanya, bilangannya harus 1 cm jaraknya biar bagus nanti gambarnya. Karena Ibu tidak ada persiapan untuk gambarnya, lihat ke sini aja. Kita nebeng ke gambar yang ini. Tadi di soalnya adalah 3,6 min 4,6 3, min 7. Kita buat dulu titik A 3,6. 3,6 itu ada di sini. 3,6 berarti ada di sini. 3,6 berarti di sini, ini titik A. Lalu ada titik B min 4,6. Min 4 di sini, 0,6. Berarti dia di sini. Nah, ini titik A tadi 3,6. Ini titik B-nya adalah berapa tadi di soal? Min 4,6. Titik C-nya ada 3, min 7. 3, min 7 ke bawah berarti sip di sini. Ini titik C-nya. 3, min 7. Soalnya yang pertama apa?
Jika dibuat garis melalui titik AB, tentukan kedudukan garis AB terhadap sumbu X. Nah, ini ada A, ini B. Kalau ditanyain garis AB, berarti tinggal bikin garisnya nih. Dari titik A ke titik B. Oke, ini dia garisnya. Ini dia garis AB. Ya, ini garis AB. Tentukan kedudukan garis AB terhadap sumbu X. Ini sumbu X. Ini garis AB. Sama-sama horizontal, jaraknya sama lagi. Maka kedudukannya adalah sejajar. Ya, oke. Tentukan. Nah, nomor 2, 3, 4, dan 5 silahkan kerjakan di bukunya masing-masing. Ya, Ibu lihat gambarnya yang bagus. Mudah-mudahan bisa dipahami semua materi hari ini. Jangan lupa kerjakan kalau misalkan Ibu kasih soal, ya. Terima kasih. Kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Kita latihan soal, habis latihan soal, ulangan deh. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.